Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mari kita bahas. Secara umum, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan timbal balik, yang dimana filsafat ilmu adalah landasan, sedangkan ilmu pendidikan yaitu wujud penerapannya dalam dunia pendidikan. Pertama, peran filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Mari kita lihat. Dari sisi eksistensi, filsafat ilmu memberikan dasar bahwa ilmu pendidikan itu nyata dan sah sebagai ilmu pengetahuan, bukan sekedar kebiasaan. Yang kedua, dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu menentukan cara memperoleh, menyusun, dan menguji pemahaman dan pengetahuan pendidikan agar terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari sisi nilai, yang ketiga ini, filsafat ilmu memberikan pedoman nilai-nilai seperti kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang harus terkandung dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat dan mengawasi filsafat ilmu. Yang kita tahu, filsafat ilmu ialah berisi gagasan-gagasan dan teori yang bersifat dasar dan umum. Nah, perannya pendidikan menjadi tempat pengujian nyata dari semua pemikiran tersebut. Ketika kita menerapkan konsep filsafat dalam dunia pendidikan sehari-hari, misalnya saat menyusun sistem pengajaran, melihat, mengatur lingkungan belajar, atau menyelesaikan masalah pendidikan, kita akan melihat apakah gagasan itu berjalan baik atau perlu diperbaiki. Selain itu, tantangan dan kebutuhan baru dalam dunia pendidikan juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan inilah yang kemudian mendorong lahirnya pemikiran, kajian, dan penemuan baru dalam filsafat ilmu. Singkatnya, pendidikan membuat filsafat ilmu tidak hanya menjadi teori semata, tapi terus berkembang, semakin lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama. Yang pertama, ontologi, membantu kita memahami hakikat pendidikan itu sendiri, misalnya apa itu tujuan pendidikan, hakikat peserta didik dan pendidik. Yang kedua ada epistemologi, membahas bagaimana cara memperoleh ilmu pendidikan itu sendiri dan metode apa yang tepat digunakan. Yang ketiga, aksiologi, membahas nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, apakah pendidikan itu bermanfaat, baik, dan sesuai dengan tujuan hidup. Dari 3 aspek inilah yang membantu kita membedah dan mencari solusi dari berbagai masalah dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Seperti yang sudah saya bahas, ada 3 landasan utama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya ini benar-benar diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan, antara lain, pertama dalam penyusunan kurikulum. Berdasarkan ontologi, kita memahami bahwa setiap peserta didik memiliki sifat, potensi, dan kemampuan yang berbeda-beda setiap anaknya. Maka kurikulum tidak disusun sama rata untuk semua, melainkan disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan mereka. Tujuannya pun jelas, bukan hanya untuk menguasai pelajaran, namun juga untuk membentuk akhlak dan sikap keterampilan hidup. Berdasarkan aksiologinya, materi yang dimuat dalam kurikulum dipilih karena mengandung nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan manfaat yang berguna untuk kehidupan sekarang maupun masa depan. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, jika kita kaitkan dengan epistemologi yang membahas cara memperoleh ilmu pendidikan, maka kita bisa memahami bahwa ilmu itu tidak datang dari guru saja, melainkan bisa dari pengalaman, pengamatan, dan diskusi. Oleh karena itu, kegiatan belajar menggunakan berbagai metode seperti praktik, tanya jawab, kerja kelompok, dan penelitian sederhana. Ketiga adalah dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Berdasarkan prinsip aksiologi, setiap aturan dan kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kesetaraan, dan manfaat. Misalnya adanya program pendidikan gratis, pemerataan fasilitas belajar di seluruh daerah, dan kesempatan yang sama bagi siapa saja yang mau menuntut ilmu. Semua ini bertujuan supaya pendidikan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dimanapun.